Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ya, kenapa ya selalu aja Anies Baswedan kalau nggak dijegal, ditolak, terus kemudian didemo. Hari ini ya, safari politik Anies Baswedan hadapi gangguan. Nasdem sebut ada institusi negara yang bekerja. Wow, ada apa begitu kan? Kenapa kok Anies Baswedan terus digoreng begitu kan, dikejar kemana-mana begitu kan? Nah, pada akhirnya kan publik yang menilai seperti apa ya rezim-rezim hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Safari politik Anies Baswedan hadapi gangguan. Nasdem sebut ada institusi negara yang bekerja. Wow, ada apa kok sampai segitunya begitu kan? Akankah ini ya takut kepada Anies Baswedan begitu? Akankah takut kalau Anies Baswedan menang? Bisa jadi seperti itu begitu. Segala cara jahat akan dilakukan untuk gagal Anies, untuk jegal Anies. Tapi rakyat sudah cerdas, enggak akan dibodohi lagi ini. Institusi negara kadrun sendiri. Banyak yang mengkritik, ada pro dan ada kontra begitu kan. Ini ketakutan yang tidak ditahan ini. Kalau nggak mengganggu, nggak ada kerjaan, nggak digaji ini. Institusi mana itu? Ini saya malu Indonesia punya baca pres dia. Banyak muncul spekulasi hari ini, kenapa kok Anies Baswedan selalu dituduhkan seperti itu begitu kan. Dan bahkan ya, kalau memang rezim ini takut ya itulah publik bisa menilai seperti apa hari ini begitu. Kemana-mana Anies selalu ya dicegal, terus kemudian didemo dan sebagainya. Bahkan dianggap tidak etis oleh Bawaslu begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Anies dicegal pakai aturan ya, artinya nyata ya takut rezim Jokowi pada fenomena dukungan rakyat untuk Anies Baswedan. Iya kan? Ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra yang saya bacakan ya. Yang mengganggu rekam jejak sendiri dan buzzernya yang sudah tidak punya rasa malu ini. Presiden menunjukkan ketidaknetralan dalam menyongsong pemilu 2024. Kekuasaan dan alat serta instrumen kekuasaan digunakan untuk memenuhi kehendak kekuasaan terhadap hasil pemilu 2024. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Ada penjegalan, terus kemudian ada polarisasi yang dibangun begitu kan. Seolah-olah apa? Membangun DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sangat luar biasa, diberikan edukasi dengan narasi-narasi yang tidak baik, ya bisa jadi seperti itu begitu. Presiden menunjukkan ketidaknetralan dalam menyongsong pemilu 2024. Semoga ya semua institusi negara tetap bekerja sesuai jalur. Kalau memang merasa diganggu, langsung sebut nama institusi juga, menyebar gosip ini. Semua aja nama institusinya, sebut aja nama institusinya biar terus terang ya. Percuma kalau ujung-ujungnya mau dikatakan dizalimi. Ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra. Katanya mau patungan 50M. Wow, sudah diungkit lagi begitu kan. Jadi para cebong dan buzzer hari ini ya seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa kalau tidak menggoreng berita-berita seperti ini atau partisipan cebong begitu kan. Jadi kalau tidak menggoreng habis-habisan seperti ini ya tidak apa namanya ya Anies Baswedan akan melembung cepat begitu kan. Walaupun Pak Ganjar dia sudah punya apa namanya belum didukung tapi belum mampu untuk mengalahkan Anies Baswedan begitu kan. Kecuali kecurangan begitu. Jadi bahkan ini akun penipu, akun bayaran, makanya bayar hutang biar nggak dikejar. Wow, ada pro dan ada kontra ternyata di sini begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya beritanya, safari politik Anies Baswedan hadapi gangguan. Nasdem sebut ada institusi negara yang bekerja. Wow. Dikutip dari Tempo, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Hoiri alias Gus Coy mengatakan daerah yang menjadi tujuan safari politik Anies Baswedan selalu menerima gangguan. Dia menyebut ada peran institusi negara di balik gangguan tersebut. Wow, kalau memang ini benar-benar terjadi, ada apa begitu? Itu yang dipertanyakan hari ini begitu. Kenapa kok pada takut kepada Anies Baswedan begitu kan? Jadi tantangan kita itu bukan hanya para cebong dan buzzer begitu. Tantangan kita ya kalau memang ini berkolaborasi antara institusi mana ya wallahu alam, tapi perlu diingat mencederai nilai-nilai demokrasi kita begitu.
Saya dapat info sangat akurat bahwa itu kerjaan oknum dari salah satu institusi negara, kata Gus Coy saat ditemui di kawasan Jakarta. Bahkan dia menjelaskan ya pola gangguan ya terhadap safari Anies ini beragam. Contohnya, kata dia kehendak safari ke Banten spanduk bertuliskan Anies batal ke Banten maupun Anies batal ke suku Baduy ya mencuat. Gus Coy bersama Garda Pemuda Nasdem kemudian bersama-sama menurunkan spanduk tersebut. Bahkan ya selain itu menyambangi Nusa Tenggara Barat, Gus Coy menyebutkan ada tempat safari yang tiba-tiba membatalkan izin sehingga tim Nasdem dan Anies mesti mencari tempat lainnya. Daerah yang dihadiri Mas Anies selalu ada gangguan. Jenis ada yang sama, ada yang tidak. Kalau spanduk sama, hampir semuanya pakai spanduk, kata dia. Bahkan Gus Coy mengakui gangguan itu bukan berasal dari partai politik, kendati ada partai yang memang menyerang Nasdem, namun partai lain berhubungan baik dengan partai besutan Surya Paloh itu. Kalau memang ini terjadi, ada apa? Kok Anies Baswedan selalu diincar begitu kan? Ya mungkin ini kelakuan para cebong dan buzzer begitu kan. Orang-orang yang tidak mampu bernarasi dengan baik ya. Anies Baswedan dipancing terlebih dahulu agar dia berkomentar bersuara. Ya bagi Anies Baswedan hal-hal itu ya receh begitu kan. Ngapain menanggapi hal seperti itu begitu. Ya buktikan aja kalau Anies jadi presiden ya betapa luar biasanya kemajuan bangsa kita begitu. Dan bahkan itu pasti ada tangan-tangan kekuasaan yang memainkan itu, memobilisasi itu, yang merekayasa itu, yang membuat itu. Orang tulisannya bagus dicetak kok. Usai dideklarasikan jadi Capres 2024, Anies bersama Nasdem ya mulai menunaikan safari politik ke sejumlah daerah, diantaranya Aceh, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan bahkan NTB, Makassar, hingga Papua. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengatakan partainya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan Anies ke berbagai daerah. Pasalnya Anies merupakan sosok calon pemimpin yang diusung oleh partainya. Nasdem itu partai yang mencalonkan Anies, maka jadi kewajiban bagi Nasdem untuk mensosialisasikan, memperkenalkan Anies di masyarakat. Kedepannya beban sosialisasi tersebut tak hanya akan diemban oleh Nasdem, pasalnya dua partai lainnya, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, telah secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Sangat menarik ya, saya mengapresiasi sekali kepada Partai Nasdem yang telah memberikan kontribusi besar kepada Anies Baswedan begitu kan, bisa mengusung Anies Baswedan walaupun berbagai hal yang dituduhkan kepada Partai Nasdem hari ini, banyak kader-kader yang keluar, ya itulah konsekuensinya dari Partai Nasdem. Tapi ya Pak Surya Paloh sangat cerdas luar biasa begitu, menunjukkan eksistensi ya yang dilihat kepada Anies Baswedan itu adalah sebuah keberhasilan besar begitu kan. Jadi kalau orang-orang seperti Pak Surya Paloh semua pemikirannya, maka bangsa kita akan maju dalam ekonomi kita begitu. Ya tahu sendirilah bahwa di oposisi dulu ya waktu Anies Baswedan menjabat atau mencalonkan diri sebagai gubernur, dia menjadi oposisi begitu kan. Dalam artian bahwa tidak mungkin ya seorang Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan kalau melihat situasi pada waktu itu ketika Partai Nasdem mendukung Ahok begitu kan. Jadi mau tidak mau, apa yang saya katakan bahwa sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Kira-kira seperti itu politik hari ini begitu. Jadi inilah politiknya, bahwa kalau memang banyak yang menuduhkan atau yang menjegal Anies Baswedan atau mendemo habis-habisan kepada Anies Baswedan, salah besar begitu kan. Pada hakikatnya inilah demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun, kan seperti itu logika kita begitu. Jadi artinya adalah bahwa Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem sangat luar biasa, walaupun berbagai hal dicegal di mana-mana begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.